Selamat datang di channel kami. Di era digital yang serba cepat ini, kita dibanjiri informasi dari berbagai sumber. Sayangnya, tidak semua informasi itu akurat. Banyak di antara kita yang pernah terjebak oleh hoaks atau disinformasi. Video kali ini akan membahas fenomena disinformasi dan hoaks, dampaknya, serta bagaimana kita bisa melindungi diri dari informasi palsu. Kita akan melihat beberapa kasus nyata, mempelajari bagaimana hoaks menyebar, dan mempelajari kiat-kiat untuk menjadi netizen yang cerdas dan kritis. Video ini akan membahas fenomena disinformasi dan hoaks di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Diawali dengan contoh kasus hoaks yang pernah terjadi di Jawa Tengah. Video akan menjelaskan mekanisme penyebaran hoaks, dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana cara mengidentifikasi serta menangkalnya. Video akan menggunakan pendekatan yang mudah dipahami, dengan visual yang menarik dan narasi yang lugas. Selain itu, video akan menampilkan wawancara singkat dengan pakar literasi digital dan masyarakat umum untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Video ini sangat relevan dengan isu literasi digital karena membahas salah satu tantangan utama di era digital, yaitu disinformasi dan hoaks. Video ini mengajarkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi informasi, membedakan fakta dan opini, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi yang deras. Dengan memahami konsep literasi digital, masyarakat dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bagian 1. Kasus hoaks 1. Mari kita awali dengan beberapa contoh kasus hoaks yang pernah terjadi di Jawa Tengah. Contohnya, pada bulan Agustus tahun 2024, kerusuhan terjadi di beberapa kota di Inggris. Kerusuhan ini dipicu oleh disinformasi dan misinformasi terkait pembunuhan 3 anak perempuan di Southport. Informasi yang salah dan menyesatkan ini menyebar luas dan memicu reaksi emosional yang mengakibatkan kerusuhan. Kasus ini menunjukkan betapa berbahaya penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan yang sepele, dapat berdampak luas dan menimbulkan kekacauan sosial. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana informasi palsu bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kepanikan, bahkan kerugian finansial dan sosial. Kasus 2. Hoaks kesehatan di Indonesia 2018-2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, RI mencatat lebih dari 12.547 kasus hoaks yang beredar di website dan platform digital Indonesia antara tahun 2018 dan 2023. Banyak dari hoaks ini terkait dengan kesehatan, seperti klaim palsu mengenai pengobatan COVID-19 atau efek samping vaksin. Penyebaran hoaks kesehatan dapat berdampak serius, menyebabkan masyarakat mengambil tindakan yang merugikan kesehatan mereka sendiri. Kasus 3. Hoaks politik dan pemerintahan di Indonesia. Contoh lain adalah penyebaran disinformasi dan hoaks terkait politik dan pemerintahan di Indonesia. Website PPD Diskominfo Jateng mencatat berbagai kasus, termasuk klaim palsu mengenai pergantian menteri, nilai denda tilang, dan hasil elektabilitas pemilu. Hoaks semacam ini dapat memanipulasi opini publik dan mengganggu stabilitas politik. Bagian 2. Mekanisme penyebaran hoaks. Bagaimana hoaks bisa menyebar begitu cepat? Prosesnya biasanya melibatkan beberapa tahapan. Di era digital saat ini, informasi tersebar dengan sangat cepat dan mudah. Sayangnya, kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi dan hoaks yang dapat berdampak negatif bagi individu dan masyarakat. Jawa Tengah, sebagai daerah dengan populasi besar dan akses internet yang semakin meluas, rentan terhadap penyebaran hoaks. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu mengenali dan menangkal informasi palsu. Kita juga akan membahas peran media sosial dalam penyebaran hoaks dan bagaimana algoritma media sosial dapat memperkuat penyebaran informasi yang menyesatkan. Bagian 3. Dampak hoaks. Dampak dari hoaks tidak bisa dianggap remeh. Penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari perpecahan sosial, kerugian ekonomi, hingga penurunan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan media. Bagian 4.
cara mengidentifikasi dan menangkal hoaks. Untungnya, kita bisa melindungi diri dari hoaks. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengenali dan menangkal informasi palsu. Ingatlah untuk selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Bagian 5. Peran literasi digital. Literasi digital adalah kunci untuk menghadapi tantangan disinformasi dan hoaks. Dengan memiliki literasi digital yang tinggi, kita mampu berpikir kritis, mengevaluasi informasi dengan tepat, dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Di era digital ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melawan penyebaran hoaks. Dengan meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman untuk semua orang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar informasi ini bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh.